pagi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, tapi dengan suara yang sama ya, suaranya masih nggak beres ya, mohon maaf ya. Nah hari ini kita belajar tentang satu perikop ya, satu subtema merendahkan diri. Sebelum masuk ke subtema, saya mau tanya dulu, Mbak Anna, maaf, apakah LCD-nya tertutup dengan ini? Tutup ya. Ya, saya sampaikan ke OU ya, beliau yang mendesain ya. Jadi kalau saya di depan pasti tutup ya. Saya pikir yang belakang mungkin enggak. Ternyata Mbak Anna aja masih tertutup ya. Oke ya, terima kasih. Ya hari ini kita akan bicara tentang merendahkan diri, dan saya yakin ini bukan perkara yang mudah ya. Siapa di sini yang pernah direndahkan? Wah ini parah lagi ya. Bukan merendahkan diri, tapi kita pernah nggak direndahkan? Ya itu sesuatu yang menyakitkan ya. Itu sakit tapi tidak berdarah ya, modelnya begitu ya. Kita direndahkan, kita yang harusnya ada di posisi yang seperti ini, tapi kemudian kita direndahkan. Contoh kata-kata yang merendahkan. Saya kasih contoh sederhana saja. Pernah nggak kita diumpat atau dimaki orang dengan kata-kata kebun binatang? Pernah ya? Mungkin pernah ya. Begitu kita ribut sama teman kita atau ribut dengan orang lain, dan rupanya sampai puncaknya dia sampai ngomong kita seperti salah satu binatang. Itu bicara kita direndahkan. Karena apa? Karena kita ini manusia. Ketika kita disamakan dengan kucing loh, gitu misalnya ya, maka kita ini sedang direndahkan. Kita yang tadinya adalah hakikatnya sebagai manusia, kita disamakan dengan kucing. Ya, contohnya saja ya. Maka dari itu ada satu ketidaknyamanan, dan ini karena kita direndahkan. Tetapi rupanya hari ini kita mau belajar tentang merendahkan diri. Kalau merendahkan diri berarti kita yang kontrol dan kita mau kita ada di bawah. Ya. Kalau tadi direndahkan berarti kita nggak mau sebetulnya, tetapi orang lain menempatkan kita ada di bawah yang seharusnya. Itu namanya direndahkan. Tapi kita mau belajar merendahkan diri. Saya ambil dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Karena cukup panjang, karena itu saya mau kita bergantian untuk membacakan. Tapi gantiannya gini, laki perempuan ya, supaya saya hemat suara saya. Jadi Filipi 2 ayat 1 nanti kaum pria ya. Nanti Filipi 2 ayat 2 kaum wanita. Begitu seterusnya. Siap? Ya, silakan dibuka dulu Alkitabnya ya. Kalau sudah kita akan baca. Saya bacain untuk judul berikutnya ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Silakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada hiburan kasih, ada perbuatan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan aku dengan ini, dan dalam aku sadar diri dalam rasa kasih dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah diri yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. dan janganlah tiap-tiap orang yang memperhatikan dirinya sendiri, tetapi menyamakan yang Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam apa tidak menganggap kesetaraan dengan hal itu sebagai pilihan kesetaraan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertutup segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Di sini kita melihat bahwa ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan rupanya jemaat di Filipi punya satu masalah. Masalah mereka adalah kesatuan. Rupanya ada perpecahan dalam gereja, ada perpecahan dalam jemaat. Karena itu Paulus memberikan nasihat bahwa dalam Kristus itu ada nasihat, penghiburan, persekutuan roh, dan kasih mesra serta belas kasihan. Karena itu, ayo jangan mementingkan diri sendiri. Salah satu yang bikin perpecahan di dalam sebuah komunitas adalah tidak mau merendahkan diri, alias egois, alias sombong, ya kan? Waduh, kalau ceritaku tinggi sekali, tetapi begitu disuruh minta sumbangan keluarin Rp5.000. Tapi kalau cerita panjang lebar kali tinggi, kayak begitu, ayo kita kerja sama-sama untuk pelayanan, melempam, tidak ada bergerak. Ini bicara tentang tidak mau merendahkan diri. Nah, karena itu Paulus mengatakan bahwa ayo jangan mencari kepentingan sendiri. Ayo anggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu saran yang diberikan oleh Paulus. Dan yang menarik adalah bahwa Paulus kemudian mengutip apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya, itu ada dimulai dari ayat yang ke-6. Paulus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, kita disuruh mencontoh Yesus Kristus. Memang apa yang dilakukan Yesus Kristus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kata pertama adalah Yesus itu punya kepemilikan Allah. Maksudnya apa sih? Allah itu adalah naturnya Yesus. Allah itu hakikatnya Yesus. Yesus itu Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Ya, jadi Yesus itu naturnya Allah. Nah, bicara tentang natur, bicara tentang hakikat, ini satu milik yang tidak bisa dihilangkan. Ya, makanya dalam bahasa Ibrani-nya disebut upargon. Tapi yang menarik adalah ada benda-benda, ada titel-titel yang kita punya dan kita bisa hilangkan kepemilikan itu dari kita. Contoh, saya punya motor, saya punya motor. Gimana caranya supaya motor saya jadi bukan milik saya lagi? Dijual, selesai loh, bener ya? Dijual, beres, ya. Saya punya rumah, saya pikir rumah itu bukan lagi milik saya, jadi dijual. Saya punya sepatu, ini bukan lagi milik saya, yobok, dibakar, selesai, ya kan? Bisa. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa. Ya, contohnya ini bukan hanya barang ya, maaf, bisa kembali sedikit kepada yang tadi yang bisa hilang. Contohnya jabatan itu tidak bisa hilang. Ya, Jokowi itu jabatannya presiden, tapi nanti Oktober atau September, Oktober akan hilang. Presiden bukan lagi miliknya Jokowi. Jokowi akan jadi mantan presiden. Sekarang masih, tapi besok sudah hilang. Bukan lagi milik dia, Pak. Jadi gak cuma barang, tadi saya kasih contohnya barang, tapi jangan salah persepsi. Gak cuma barang, apapun bisa kita kehilangan kepemilikan itu, betul ya? Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa hilangkan kepemilikan itu. Salah satunya hakikat. Salah banyak contoh. Retno atau Ibu Anton ini
mamanya Feli. Ya, jadi Feli punya mama itu Eno. Tapi Eno itu kepemilikannya Feli sebagai mamanya. Bisa nggak bilang? Ya. Saya pernah dengar lawakannya Cak Lontong. Tahu lah ya Cak Lontong ya. Lontong bilang begini, saya ini kalau mendidik anak itu keras. Saya bilang kepada anak saya ketika mau ulangan matematika, pokoknya kamu harus dapat nilai minimal 8. Kalau nggak dapat nilai 8, jangan panggil saya bapak lagi. Ya, setelah itu anaknya pulang, ditanya, gimana hasil ulangannya? Anaknya bilang, wah kacau bro. Nilainya kurang dari 8, dia nggak manggil ayah lagi dengan sebutan ayah, manggilnya bro. Tapi sebetulnya apakah bisa hilang? Nggak bisa. Nggak bisa hilang. Dia tetap ayahnya, dia tetap mamanya. Apapun yang terjadi tidak bisa hilang. Betul? Ya, ini bicara kepemilikan yang tidak bisa hilang. Bahkan kalaupun kita ingin tidak bisa hilang. Hal yang sama dengan konsep Allahnya Yesus Kristus. Allahnya Yesus Kristus, maksudnya kealahan Yesus Kristus itu melekat di dalam dirinya dan tidak akan bisa dihilangkan karena ini naturnya. Hakikatnya, contoh saya ini, hakikat saya adalah manusia. Saya mau didandani seperti apa, bahkan sampai saya jadi orang gila sekalipun yang makan sampah, saya tetap manusia. Betul kan? Saya nggak bisa menghilangkan saya berubah jadi anjing deh. Mulai sekarang saya melet di mana-mana. Ya, saya nggak akan ngomong lagi, saya akan menggonggong, nggak akan ngomong lagi. Saya akan menggonggong. Tapi semua orang tahu saya tetap manusia. Nggak bisa hilang. Hal yang sama adalah bicara tentang Allah yang adalah rupa daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Allah. Tapi yang menarik, dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu harus dipertahankan. Gak harus dipertahankan, tetapi tetap ada. Jangan pernah berpikir ketika Tuhan Yesus jadi manusia, maka dia berhenti jadi Allah. Enggak. Ketika Yesus jadi manusia, dia tetap Allah. Dia gak berhenti jadi Allah, dia tetap Allah. Dari mana kita tahu? Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Bisa dibukakan. Ini bicara tentang Tuhan Yesus berkata bahwa Bapaknya adalah Allah. Ya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Dia bilang, Yesus bilang bahwa Allah itu Bapaknya. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau berkata, oh Yesus itu bukan Allah, Yesus itu anak Allah. Ingat, Allah itu bicara hakikat. Saya ini manusia atau anak manusia? Saya berdoa ya kan? Saya ini anak manusia, makanya saya manusia. Hal yang sama ketika Tuhan Yesus berkata dia adalah Allah dan dia adalah Bapaknya dia, Bapaknya Yesus, maka dikatakan bahwa menyamakan dirinya dengan Allah. Ini konsep yang ada di dalam budaya Yahudi. Orang Arab nggak ngerti. Orang Arab ngertinya kalau ini dia mengatakan anaknya Allah, berarti Allah punya anak. Orang Yunani nggak akan ngerti, karena ketika dia berkata saya anaknya Zeus, berarti Zeus punya anak. Konsepnya begitu. Tapi bagi orang Yahudi, mereka ngerti kalau dia berkata aku adalah anak Allah, maka dia menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini yang menjadi masalah ketika Tuhan Yesus lakukan itu. Ya, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus ketika dia jadi manusia itu tetap Allah. Berat nggak merendahkan diri
tadinya Allah, tetap Allah, tapi dia harus jadi manusia. Berat. Ini baru bicara merendahkan diri, beda nato. Tadi saya bilang kan, saya ini manusia. Anjing itu kan juga nato ya. Bayangin kalau anda yang tadinya manusia, terus harus mengosongkan diri dan harus jadi anjing. Ayo. Gimana, enak kan? Enak kan? Ya. Anda melepaskan hak Anda sebagai manusia, walaupun tetap manusia. Anda lepaskan hak Anda jadi manusia dan Anda jadi anjing. Sehingga kalau ada orang yang tendang kamu, orang itu tidak melanggar HAM. Nah, karena HAM itu hanya hak asasi manusia. Anda saat ini sedang jadi anjing. Bagaimana rasanya? Ketika engkau harus yang tadinya jadi manusia, Anda diperlakukan dan dianggap setara dengan binatang. Jangan bicara setara dengan binatang. Tadi saya bicara ketika kita diumpat orang dan orang itu mengatakan kucing lo, itu sakit. Betul kan? Monyet lo, wah itu sakit. Ya, itu baru kata-kata. Apalagi Tuhan Yesus benar-benar harus jadi manusia. Harus makan, harus minum. Allah perlu makan. Enggak. Ya, maka Tuhan bilang surga itu bukan perkara makan dan minum. Kita ini nanti akan hidup seperti malaikat. Jadi malaikat itu tidak makan dan minum. Maka Allah pun sama, karena Allah itu adalah roh. Jadi kita bicara yang pertama, Tuhan Yesus sebetulnya ketika dia jadi manusia, dia tetap Allah dengan kekuatan dan kuasa seperti Allah. Tetapi dia mau merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Tidak cuma selesai sama seperti manusia, tapi lanjutannya dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bahasa Indonesia cukup sopan mengatakan bahwa mengambil rupa seorang hamba. Sebetulnya hamba ini kata yang lebih tepat adalah budak. Ya, budak, slave. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi gak hanya naturnya dari tadinya Allah, sekarang manusia, tetapi manusianya pun adalah manusia yang adalah budak. Mengambil rupa seorang budak. Sekarang kita nggak relate budak itu seperti apa. Cuma saya kasih tahu ya, budak itu tidak beda dengan properti. Budak itu sama dengan kursi, cuma bedanya budak bernafas, kursi tidak. Itu aja. Tapi sama semuanya, bisa diperjualbelikan, gitu. Bisa diperlakukan seenak hati. Pernah nggak ada jengkel, terus piringnya dilempar, ini jengkelnya. Ya. Piringnya boleh protes ya? Nggak boleh. Jika zaman dulu kalau lagi capek, kesel, jengkel, pulang ke rumah lihat budak, sini kamu tempelin, boleh? Boleh. Budaknya ya diem aja. Karena memang dia seorang budak. Ada yang pernah tahu nggak kalau zaman dulu itu raja-raja biasanya istrinya banyak, ya raja-raja itu istrinya banyak. Bahkan Salomo itu istrinya berapa? 1000, ya bayangin ya. Lah terus apakah 1000 ini dalam satu rumah? Wah, udah lagi gitu. Maka dari itu mereka punya satu tempat khusus untuk menyimpan para istri mereka. Namanya harem. Ditaruh di satu tempat dan itu tempat para istri kumpul di sana. Ya, nanti kalau rajanya mau ketemu sama istri nomor 17, baru nanti dipanggil nomor 17. Datang kan ke istananya raja, ya. Sudah selesai, balikin lagi. Ya, besok saya pengen nomor 37. Wah, 37 dipanggil ya.
186 wah ya. Nah, di dalam mentionnya para istri ini atau harem ini tentunya harus dijaga. Betul ya? Harus dijaga dong ya, karena istri-istri kan juga perlu keamanan. Yang jaga lagi perempuan, lagi kayak jadi masalah. Wah, ini bisa jadi pagar makan tanaman, bahaya ini ya. Kalau pagar makan tanaman bahaya, raja nggak mau. Maka dari itu raja memerintahkan para budaknya untuk menjaga harem. Tapi dengan syarat budak itu harus dikebiri. Tahu kebiri? Tahu lah ya? Apa ya? Dikebiri, tahu kan? Dikebiri. Nah, orang-orang yang dikebiri ini itu disebut sidas. Ya, di Alkitab ada ya? Sida-sida Ethiopia. Berarti mereka itu adalah orang yang bertugas untuk jagain istrinya raja. Dan mereka sudah nggak punya alat kemaluan. Kenapa? Sudah dikebiri. Kok mau ya dikebiri? Terserah raja, dia budak. Ya, raja bilang kebiri semua, ya potong selesai juga. Gak ada hak sama sekali. Ini bicara tentang budak. Dan Yesus Kristus ketika turun ke dunia, dia gak memilih jadi manusia yang kaya raya, gak memilih sebagai manusia yang berkuasa, jadi raja kayak jadi kaisar Romawi, tetapi dia memilih menjadi budak. Firman Tuhan yang berkata, mengambil rupa seorang budak, seorang hamba. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 15. Karena itu kita nggak usah bingung ketika ada orang bertanya, kalau begitu kenapa Yesus Kristus ini bisa mati kalau dia Allah? Karena yang mati adalah budaknya tadi, yang mati adalah manusianya tadi. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, jadi Allahnya bisa mati? Tidak bisa. Allahnya tetap ada dan tidak bisa mati. Yang bisa mati adalah manusia. Di 1 Petrus 3 ayat 18 hal yang sama menuliskan. Dan yang ketiga, gak cuma Yesus itu Allah jadi manusia, itu sudah merendahkan diri. Kedua, dia memilih jadi budak, itu lebih rendah lagi. Dan ada yang ketiga yang paling rendah lagi. Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Dan dalam Filipi 2 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ketika dia sudah dari manusia nih, sudah dari hamba nih, dia sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya, rendahin lagi, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang ketiga direndahkan lagi adalah dia mati di kayu salib. Saya mau tanya, siapa di sini yang yakin suatu hari nanti Anda akan mati? Wih, semua ya. Situ aja. Saya pikir ada yang ingin hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Saya sih enggak ya. Enakan mati gitu ya. Kita semua akan mati. Cuma jujur deh, pengen mati seperti apa? Pengen mati seperti apa? Bertanya ya. Saya sendiri yang mau jawab, Mas Bro, ya. Kalau Mas Bro mati ya pasti, ya nggak tahu aku juga atau Anda juga ya, tapi kan pasti mati gitu kan. Ada pengennya mati seperti apa? Bayangkanmu sesuatu yang indah mati itu ya. Oh, kamu tidur udah tahu kan sudah 12 gitu ya. Nggak mau milih sakit dulu lalu 14 tahun kan baru meninggal. Enggak, jangan dulu. Kalau bisa jangan tuh. Ya nek mati sih cepat baik gitu ya, dulu yang lebih seperti itu Mas Bomo ya. Aduh. Kayaknya nek mati gimana gitu.
dalam kondisi seperti apa, pengennya ya, namanya keinginan boleh kok. Gimana? Dalam kondisi tidur, bangun sudah di surga gitu ya. Oh, gitu ya. Les ya. Saya berharap kalau saya berharap kalau nanti itu ya enak ya, cepat itu enak, betul, setuju ya. Saya setuju dengan Mas Purko, setuju dengan Aldo. Tapi satu hal lagi juga yang menurut saya impikan ketika saya mati. Ya, sebelum saya mati itu saya pengen ya kalau di kamar mau salam maut gitu ya. Ada istri di samping, ada anak-anak, ada mantu, ada cucu-cucu, benar ya? Ya. Dan mereka menghantar kita dengan air mata buat. Ya, enak ya? Kayaknya enak gitu, damai gitu. Kita matinya itu santai gitu ya, mantap. Ada nggak di sini yang pengen matinya disalib kayak Yesus? Ya, lo gak hanya bicara tentang sakitnya, Saya pernah bicara tentang sakitnya orang disalib, tidak pernah bicara di sini. Ya, saya harap masih ingat. Tetapi di samping itu ada satu hal, coba kita lihat Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 bicara begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi harusnya kita yang dikutuk, tapi kutuk ini dilimpahkan untuk Yesus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu sebenarnya kutipan dari Ulangan 21 ayat 23. Ya. Dikatakan bahwa sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, ini Ulangan 21 ayat 23. Tapi di sini kita lihat bagaimana pandangan secara sosial. Ya, pandangan secara sosial. Maaf ya, di Indonesia kadang-kadang masih ada orang-orang yang berpikir ya sedikit ekstrim gitu ya. Misalnya nih, meninggalnya karena kecelakaan misalnya. Kemudian kita mulai rasa-rasa ini pasti dijewer sama Tuhan, karena yang kecelakaan itu nggak pernah ke gereja, makanya kecelakaan mati. Kadang-kadang kita berpikir gitu ya, ini bicara orang mati aja masih dirasani, gitu ya. Ini orang Indonesia hebatnya ya. Jadi orang yang sudah mati saja masih dirasani, gitu ya, dirasani. Dan rasanya ya negatif. Ya. Apalagi bayangkan Yesus mati di salib, sedangkan firman Tuhan jelas ngomong orang yang mati di salib itu terkutuk. Jadi tidak cuma tadinya Allah jadi manusia merendahkan diri, ditambah lagi dari manusia dia pilih jadi budak, ditambah lagi matinya itu di salib. Itu kematian yang akan dikutuk secara sosial. Karena memang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus yang ada di kayu salib itu terkutuk. Saya berani bilang, kenapa? Firman Tuhan yang bilang. Kenapa Yesus terkutuk? Karena dia mengambil segala kutuk yang harusnya jatuh kepada kita. Dia ambil dan dia taruh di tubuhnya. Makanya dia jadi terkutuk. Kalau kita mati dengan sebagai pahlawan, dikuburkan di taman makam pahlawan, bangga, keluarga kita bangga. Ya, bolehlah mati, tapi bangga. Tapi kalau kita mati secara terkutuk, ya. Baru-baru ini ada yang lagi heboh, mayat perempuan ditemukan di dalam koper. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang punya koper? Bukan.
Tapi setelah diusut, Bapak Ibu masih dengar beritanya ya. Dengar masih beritanya. Ternyata dibunuhnya di dalam kamar hotel dengan rekan sekerjanya. Saya mau tanya, bagaimana perasaan keluarga? Nggak cuma kehilangan, tapi malu. Betul ya? Oh, mati aja itu. Tapi kalau begini kan malu ya. Betul ya? Dan keluarga besar ini pasti malu. Kalau saya melihat itu pasti malu sekali. Ya. Yang sudah mati kalau sudah selesai, tapi keluarga besar malu. Ya, malu sekali. Ya, lebih baik mati kenapa kayak gitu ya? Kebanyakan oplosan gitu mati. Tapi kalau begini kan malu sama lagi. Ini yang saya bicarakan. Bagaimana ketika kita mati pun secara sosial pasti akan dilihat. Ya. Hal yang sama ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini betul-betul secara sosial berkata Yesus mati terkutuk. Dan tidak ada ayat yang bisa membantah itu. Karena memang ya Yesus mati terkutuk. Coba kita balik lagi ke Efesus 2. Lalu untuk apa? Efesus Filipi. Oh nggak enak. Matinya pun dikutuk. Untuk apa sih? Ayat yang 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa Tuhan Yesus lakukan semuanya itu? Alasannya untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Itu alasannya. Karena itulah Bapa begitu mengaruniakan nama di atas segala nama. Musir setan itu jangan pakai nama Nyi Roro Kidul, nggak usah. Musir setan pakai nama siapa? Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dia diberi kuasa oleh Allah Bapa menjadi nama yang paling tinggi, karena dia pernah merendahkan diri sampai rendah sekali, dan Tuhan meninggikan dia. Tuhan ingin, Yesus ingin dengan kematiannya, dengan perendahan dirinya, yang tadinya Bapa dengan kita umatnya terpisah, ini menjadi satu. Ada perdamaian. Sehingga kalau kita bicara merendahkan diri, maka merendahkan diri kita akan mendapat sebuah persatuan. Dalam sebuah komunitas, kalau kita mau merendahkan diri, maka akan ada sebuah kesatuan. Tapi kalau kita nggak mau merendahkan diri, maka kita akan bercerai-berai. Kita yang tadinya jauh dari Allah, sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau gitu kita Allah juga dong. Tidak. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, ada hal-hal yang kita miliki yang itu adalah sifat kealahan. Coba perhatikan, apa bedanya manusia dengan makhluk lain yang Tuhan ciptakan? Satu-satunya makhluk yang pakai baju itu siapa? Manusia. Kemudian satu-satunya yang memasak makanannya siapa? Manusia. Pernah lihat sapi tak numis rumput dulu ya, nggak pernah ya. Pasti tinggal dimakan rumputnya selesai. Tapi hanya manusia yang memasak makanan. Betul ya? Hanya manusia yang punya daya cipta. Kodok memang hebat, begitu netes bisa langsung berenang. Betul ya? Di sebelah pastor itu ada kolam isinya kodok. Ya. Kodok
kodok itu begitu netes, ya, terus kemudian jadi apa? Cekul, apa sih? Lahannya, ya. Terus kemudian kecebok, ya, boceng, ya. Terus setelah itu dia jadi kodok dan langsung bisa berenang, gitu. Ya, sedangkan manusia bisa berenang, ya. Begitu lahir, nggak bisa. Tapi yang menarik, kodok dari lahir sampai besar sampai nanti mati dia cuma bisa satu gaya kodok. Ya kan? Kalau manusia bisa gaya macam-macam, ya kan? Gaya dada, gaya paha, gaya sayap, ya macam-macam lah ya. Gaya kita bisa belajar. Ya. Itu bicara tentang daya cinta. Itu pun bentuk dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bentuk dari gambar dan rupa Allah. Dan kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Tapi yang menarik, Tuhan berkata bahwa kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah enak nggak sih? Jadi anak Allah enak. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya, oh ya, apa yang dimiliki Bapa itu dimiliki anak. Haleluya. Tuhan kasih kuasa kepada kita, ya. Tuhan kasih kita meterai, dan dimeteraikan sehingga kita diberikan jalur-jalur yang berbeda dengan yang lain. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita jadi anak Tuhan, Tuhan itu turut bekerja. Tapi kalau Anda nggak percaya Tuhan gimana? Ya Anda kerja sendiri. Tuhan nggak turut bekerja. Lo kok lucu? Iyalah, kita bukan anaknya kok. Nah kalau kita anaknya, kita punya privilege sendiri. Kita punya kemudahan yang Tuhan berikan. Karena Allah turut bekerja. Tapi nggak cuma sampai situ. Setan itu hanya menyerang Yesus Kristus. Ya. Setan itu hanya menyerang Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang musuh yang paling sulit dikalahkan oleh setan, bahkan tidak mungkin dikalahkan oleh setan, hanya Allah. Betul? Ya. Hanya Allah yang setan tidak bisa kalahkan. Setan itu nomor 2 di surga. Berarti kan yang bisa kalah itu kan Allah. Betul ya? Malaikat itu nggak ada apa-apanya dibanding setan. Setan itu lebih kuat. Walaupun setan itu sebetulnya malaikat juga. Si setan ini begitu ingin menyakiti Allah. Setan ini amat sangat ingin menyakiti Allah. Masalahnya apa daya tangan? Tak sampai. Apa yang dilakukan oleh setan? Dia serang anak-anak Allah. Ya, setan menyerang anak-anak Allah karena begitu kita jatuh ke dalam dosa, Allah Bapa menangis. Kenapa kita panggil dia Bapa? Karena kita anak. Siapa di sini yang punya anak? Ya. Gimana rasanya ketika anak sakit? Kalau bisa sakitnya anak itu dibuat ke kita. Itu dia. Kalau dapat kabar ini amit-amit. Tapi saya mau sampaikan ini supaya kita jurnal ya. Coba kalau kita dapat kabar begini, bahwa anak perempuan kita yang kita kasih dari kecil sampai besar bilang bahwa dia dihamili pacarnya. Jujur, Anda sebagai orang tua sedih apa? Senang? Ada di sini yang senang.
Oh haleluya, puji Tuhan. Saya udah pengen cucu, ada yang mulai gede, kan? Bertobat kau ya. Paham ya? Ketika anak kita tidak benar, yang tersakiti kita, ya. Tidak ada telepon dari Pak Polisi, Pak, ini anak Anda ketangkep rentetan di jalan. Anak Anda ketangkep ini waktu tawuran. Gimana perasaan waktu? Ya. Sakit, sedih, kecewa, berbagai macam perasaan campur aduk dalam hati kita. Saya mau bilang itu hal yang sama yang Allah rasakan ketika kita jatuh di dalam dosa. Mungkin kita menganggap semua juga lakukan itu. Semua itu yang namanya pacaran yang begitu kalau kita zaman sekarang pacaran, aduh, ya apalagi kalau sudah setahun pacaran, 2 tahun pacaran, gitu ya. Saya pernah membaca satu jurnal. Ini penelitian di Indonesia, bukan di luar negeri, di Indonesia. Saya yakin di Eropa lebih marah, tapi ini studinya tahun 2000 awal. Dan mereka kasih satu statistik yang cukup mengagetkan. Ya, itu apa? Rata-rata setelah pacaran 2 tahun, rata-rata ya, pacaran 2 tahun, remaja Indonesia itu sudah berhubungan seksual. Ya, jadi kalau pacaran lebih dari 2 tahun, nah, resiko itu lebih besar. Ya, ada yang setahun sudah, ada yang 6 bulan sudah ada, tapi rata-rata mayoritas 2 tahun. Itu tahun 2000 awal. Saya nggak tahu tahun 2024 seperti apa. Ya, saya belum ketemu peneliti lagi ya, peneliti hal itu. Tapi ini pemerintah. Ya. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita berbuat dosa itu hal yang lumrah karena everybody melakukan itu. Tapi coba pikirkan hati seorang bapak. Coba Anda di dalam posisi sebagai seorang ayah, kalau anak datang dengan ngomong seperti itu, betapa hancur hati. Ya. Apa sudah banting tulang dari pagi sampai malam untuk besarin kamu supaya kamu jadi orang yang benar. Papa sudah merendahkan diri, tiap hari dimarahin bos. Sebetulnya nggak kuat bekerja, udah nggak kuat bekerja. Tiap hari dimarahin bos, nggak sesuai target dimarahin bos. Tapi seorang ayah tahu dia harus bekerja, dia harus bawa pulang uang untuk membesarkan anaknya, untuk beri makan istri dan anaknya. Begitu anaknya besar, lakuannya kayak setan. Orang tua mana yang tak manis? Betul. Saya mau bilang itu sama persis apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus rasakan. Dia sudah merendahkan diri. Dia tadinya Allah, dia jadi manusia. Gak cuma manusia, dia jadi budak. Gak cuma budak, dia mati pun dikutuk oleh Allah. Saya mau tanya, sebetulnya Yesus mau kasih lakukan itu? Gak mau. Siapa bilang Yesus mau? Haleluya, aku seperti gue disalib di Tuhan, akhirnya saya disalib. Gak ada. Makanya Tuhan Yesus sebelum disalib, dia berdoa di Getsemani, dia bilang apa? Kalau mungkin Bapa, cawan ini berlalu dari hadapan. Artinya Yesus mau gak sih salib? Gak mau. Siapa bilang Yesus bersorak-sorai ketika disalib? Gila kali. Yesus gak mau. Tapi dia lakukan itu supaya kita yang jauh dari Bapa menjadi dekat dengan Bapa. Kita yang tadinya anak-anak
kita jadi anak-anak Allah, jadi anak-anak Tuhan. Sebetulnya nggak mau tiba-tiba disalib. Sama seperti tadi saya bilang, seorang ayah yang harus bekerja setiap hari dan dia nggak enjoy dengan pekerjaan, dia tetap harus lakukan itu setiap hari, day by day. Bahkan ada lagu yang mengatakan bahwa ayah sampai pundaknya sudah hitam. Mungkin ayah bapak ibu bukan kerja di kantor. Saya masih ingat ayahnya Bu Harti kerja di ladang. Itu lebih berat berarti ya. Harus jalan bawa pacul, ya harus mengolah tanah dengan bercucuran keringat. Kalau bakar matahari, saya mau tanya, sebetulnya dia mau nggak sih apa ini? Enggak. Cuma dia berpikir ada anak-anak di rumah yang harus dia kasih makan, ada istri di rumah yang harus dia kasih makan, ada anak-anak yang perlu biaya kuliah, biaya sekolah. Mau nggak mau dia harus merendahkan diri dan bekerja. Berat sekali. Karena itu yang membuat ayahmu bahagia. Itu harus kalau hidupmu benar. Betul ya? Kalau hidupmu benar, kamu datang kepada ayahmu dengan kepala tegak. Kalau hidupmu nggak benar, engkau harus malu sama ayah. Engkau harus malu sama ibumu, karena mereka sudah membesarkanmu dengan luar biasa, mereka merendahkan diri dengan luar biasa, supaya engkau bisa sebesar sekarang, supaya engkau bisa seperti hari. Dan Tuhan Yesus lakukan hal yang lebih dari itu, yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau kita sebagai anak masih main-main, kita sebagai anak masih berpikir, itu yang semua orang lakukan. Maaf ya, engkau belum merasakan hatinya yang sakit sekali, karena dia sudah merendahkan diri, tetapi kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Hari kita tundukkan kepala kita betul. Ya, kita akan menerima perjamuan kudus. Dan seperti yang biasa saya sampaikan, saya akan menyampaikan 3 hal tentang perjamuan kudus. Yang pertama adalah roti dan anggur yang Bapak Ibu terima adalah roti biasa dan anggur biasa. Tetapi roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Karena itu hormatilah. Saya sadar kita sekarang ada di kebiasaan yang baru, yaitu ada ayat yang tertulis di atas. Dan saya akan kasih waktu Bapak Ibu bisa membacanya atau mungkin memotretnya, bukan sebagai sok-sokan, tetapi supaya mengingat bulan ini kita dapat ayat apa. Dan yang kedua, siapa yang akan ambil? Firman Tuhan berkata yang layak di hadapan Tuhan boleh. Layak di sini bicara tentang dilayakkan Tuhan. Kalau kau di dalam hatimu masih ada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, ambil. Tetapi kalau kau ragu, kau bimbang seperti Thomas, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, tapi jangan ambil
sampai kau yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satu. Dan yang ketiga, untuk apa kita lakukan ini? Firman Tuhan berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan mengingat bahwa pengorbanan Tuhan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya sudah Dia lakukan supaya kita terlepas dari dosa dan jangan berbuat dosa. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Satu pujian mengiringi kita untuk masuk di dalam suasana doa. Setinggi-tingginya, memiliki nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut akan bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami contoh yang begitu luar biasa dengan merendahkan diri demi sebuah persatuan. Merendahkan diri demi kami yang terpisah dengan Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ketika kami menjadi anak Allah. Hidup kami masih kacau, lidah kami masih suka mengumpat, mengutuk, dan tidak memberkati. Tangan kami masih lebih suka menyakiti orang lain daripada memberikan penghiburan untuk orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami menjadi istri yang tidak baik, istri yang tidak setia, istri yang tidak tunduk kepada suami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu ketika kami lakukan itu, hati Bapa oyak-oyak, hati Bapa menangis. Anakku sudah lakukan banyak hal membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ampuni kami ketika kami menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, menjadi suami yang tidak mengasihi istri,
menjadi suami yang tidak peduli dengan perkembangan anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni juga ketika kami menjadi seorang anak yang tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Mungkin kami berkilah karena beban kami pun terlalu besar, tetapi jangan biarkan itu menjadi alasan untuk kami tidak memberikan perhatian kepada orang tua kami. Mereka lebih dulu mengasihi kami, mereka lebih dulu berkorban untuk kami. Dan sekarang saatnya kami mau membalas kebaikan mereka. Kami tidak bisa membayar kebaikan mereka secara lunas, tetapi setidaknya apa yang kami lakukan menyenangkan hati mereka. Hidup kami membanggakan orang tua kami, dan tentunya membanggakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami menjadi orang tua yang tidak benar, kami menjadi orang tua yang tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika kami menjadi gembala yang tidak baik, gembala yang jahat, gembala yang hanya mementingkan perut sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami menjadi majelis yang hanya ingin dilihat, ingin dihormati, ingin dipandang di gereja. Tetapi kami mau melayani Tuhan, kami mau melayani jemaat dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ketika kami menjadi panitia hanya untuk mengisi kekosongan waktu kami. Kami tidak serius, kami tidak komitmen. Ampuni kami Tuhan. Dalam melalui perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah merendahkan diri supaya kami hidup menyadari, supaya kami hidup dengan seturut firman Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan sehingga kami bisa melakukan segala perintah, karena kami yakin dan percaya perintah Tuhan baik untuk kami. Terima kasih Kau sudah mati, terima kasih Kau sudah bangkit, dan terima kasih Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kembali hari ini kami mengingat kematian Tuhan, kami kembali mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat tentang kerendahan hati-Mu supaya kami ditinggikan. Dan biarlah roti dan anggur itu menjadi roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan yang tercurah dan terkoyak untuk menebus dosa setiap kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, kami berdoa. Amin.
Apakah ada yang belum menerima dan ingin menerima roti dan anggur perjamuan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan disiapkan rotinya di tangan. Mari kita angkat tinggi di atas kepala untuk menghormati ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecah. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Kemudian waktu malam, dia mengambil roti, memecah-pecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita buka anggur kita akan di atas kepala untuk menghormati ini adalah lambang dari darah Kristus. Sebelum kita minum bersama-sama, dengarkan firman Tuhan. Kemudian dia mengambil cawan serta berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu sebagai meterai untuk perjanjian baru yang kusiapkan untuk engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Tuhan Sumarno akan dipimpin kita di dalam doa syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bersama kita dengan dia yang berada. Yuk kita akan sejenak menyimak warta jemaat pelayanan sepekan kita gereja. Sore nanti ibadah kedua akan tetap berlangsung di tempat ini pukul 17 dengan pelayan-pelayan yang bisa Bapak Ibu simak di warta jemaat kita masing-masing. Untuk ibadah GJ sementara diliburkan, dan untuk hari Selasa 7 Mei 2024 pukul 18.30 persekutuan doa malam, pelayan akan dilayani oleh Diaken Purwoko. Dan untuk hari Kamis kita akan mengadakan ibadah istimewa, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 9 Mei pukul 17 di tempat ini. Kita akan bersama-sama mengadakan ibadah kenaikan. Acara akan dilayani oleh Ibu Kristiana SW dan Ibu Ana Saryati. Pujian dilayani Ibu Sugeng, Ibu Febri Kristiana, dan Ibu Harkati. Musik dilayani oleh Saudara Marcel, Saudara Ronald, dan Saudara Ino, serta Saudara Vidi. Firman Tuhan dilayani oleh
Primas Samuel. Doa syafaat Media Danu pengumuman oleh Bapak Tunggoro dan kasih yang dilayani saudara kami. Untuk hari Jumat tanggal 10 Mei sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Mei kita akan mengadakan ibadah spesial pekan doa Pentakosta, di mana setiap harinya kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini dengan tema yang sudah bisa kita simak di warta jemaat dan para pelayan yang sudah tersusun dengan rapi di warta. Mari kita hadir bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, bersukacita dalam penantian kita hari pencurahan Roh Kudus di tempat ini bersama-sama gereja Tuhan. Untuk hari Minggu depan 12 Mei pukul 9 untuk ibadah Jewish Kingdom bertempat di gereja. Pujian akan dilayani Ibu Novi dan firman Tuhan akan dilayani oleh kelas masing-masing. Firman Tuhan Tinta, Ibu VB, TK Ibu Ari, SD Ibu Wiji, dan SMP Ibu Wuryani. Warta khusus telah dibuka penerimaan data baru untuk tahun alfa tahun ajaran 2004-2025 dengan persyaratan yang sudah ada di warta gereja. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki putra atau kerabat yang berminat untuk mendaftarkan bisa langsung menghubungi Ibu Wina dengan kontak person yang sudah ada di warta. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Ya, mari kita ikut ibadah kita dengan doa untuk kita berikut.